Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada Sabtu ini dengan karunia dan rahmat Allah kita dapat mengikuti kembali kajian online Sabtu yang insya Allah akan dilaksanakan tepat pukul 9 yang dengan karunia dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari tentang bagaimana Islam, bagaimana memperkuat kita, bagaimana memperkuat kita. Salam serta salam semoga tercurah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beserta keluarga, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat di akhir zaman ini. Amin. Amin. Hari ini kajian kita akan diisi oleh Bapak Ustadz Muzamil Al-Fatih yang akan mengambil tema awal penciptaan. Untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Ustadz Muzamil untuk memulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang saya hormati, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan lain sebagainya. Juga selawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak sekalian, saya dihubungi anak saya, suruh memberikan kajian. Kemudian ditanya temanya apa gitu. Saya susah menjawab temanya itu apa gitu.
Karena biasanya kalau saya ngaji gitu, biasanya itu nggak pakai tema, biasanya gitu. Ini baru pakai tema. Sehingga ketika saya menjawab, temanya apa? Ya, kita temanya awal penciptaan gitu aja gitu. Jadi mohon maaf apabila nanti temanya atau apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan temanya. Yang pertama akan saya bacakan surat As-Sajdah ayat 7. Surat As-Sajdah ayat 7 atau surat ke-32. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ayat 7 surat As-Sajdah. Yang artinya alladzi ahsana kulla syai'in. Al-Aziz Ar-Rahim yang telah memperindah segala apa yang ia ciptakan. Al-Aziz Ar-Rahim yang telah memperindah segala apa yang ia ciptakan. Kemudian ayat berikutnya, sambungannya, wa bada khalqal insani min tin, dan Allah mengawali penciptaan manusia dengan tanah. Kita singgung dulu penggalan ayat pertama, yaitu alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan indah, atau dialah yang telah memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Bapak-bapak yang saya hormati, apabila kita melihat alam semesta yang begitu luas, kita akan melihat keindahan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu indah. Contohnya misalnya burung ya Pak ya. Burung itu ribuan macamnya, bentuknya. Dan semuanya indah. Dengan bulu-bulunya yang berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, hijau, hitam, ungu. Indah enggak itu Pak? Nah, apalagi kalau kita melihat misalnya burung kasuari dengan ekornya yang bulunya begitu indah. Jadi indah banget tuh. Itu burung. Kita melihat ikan. Ikan itu ribuan macamnya. Tapi yang kita perhatikan adalah misalnya ikan hias. Tuh. Macam-macam. Bahkan saking indahnya ada ikan yang harganya jutaan. Burung juga begitu. Ada yang harganya jutaan itu. Saking indahnya. Tuh. Juga bermacam-macam tanaman. Misalnya bunga-bunga dengan aneka warna, ribuan, yang menambah semarak kehidupan di dunia. Itu indah juga. Dan juga misalnya pemandangan alam. Misalnya kita pergi ke Pangandaran, kita melihat ombak di lautan yang beriak, sepertinya berkejar-kejaran, sehingga memecah kesepian pantai itu indah banget. Kemudian ketika kita melihat lautan, itu rupanya juga ikan muncul-muncul itu. Menghirup udara gitu. Tuh. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya indah. Gunung-gunung yang indah, yang tinggi menjulang ke angkasa. Yang kalau kita lihat dari kejauhan itu sepertinya halus gitu. Tapi begitu kita lihat ke sana, dekatin, ternyata di gunung-gunung itu banyak juga yang curam, banyak lembah dan sebagainya. Itu gunung-gunung. Tapi kesimpulannya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah.
sehingga kita tidak bosan untuk memandangnya. Bagaimana manusia? Allah berfirman di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Jadi ahsan itu kita artikan indah. Atau biasa orang mengartikan bagus. Tapi di sini kita mengartikan indah. Begitu indahnya manusia. Tidak ada makhluk yang seindah manusia. Nggak ada gitu. Itu baru bentuknya. Dari kepala sampai ke kaki. Tapi manusia yang begitu indah, itu, yang tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan makhluk lain, ternyata wabada khalqal insani min tin. Allah mengawali penciptaan manusia dari tanah. Itu di ayat Sajadah. Di ayat yang lain misalnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si. Jika kalian ragu-ragu tentang hari kebangkitan, wa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi tin artinya tanah juga, turab artinya tanah juga. Jadi manusia diciptakan pertama kali dari tanah. Kemudian lagi, walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun. Kata Allah itu dalam surat Al-Hijr ayat 26, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk juga tanah. Ada lagi di ayat lain surat Al-Kahfi. Wa qala sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dan temannya berkata kepadanya serta berbicara, akafarta billazi, apakah kamu mengingkari Allah khalaqaka min turab, yang telah menciptakan kalian dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, summa sawaka rajulan, kemudian Allah menyempurnakan kalian, kamu menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan manusia pertama kali adalah dari tanah. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita membawa segumpal tanah atau segenggam tanah, dibawa ke laboratorium, kemudian kami uraikan secara kimiawi, maka kita akan mendapatkan bahwa tanah mengandung bermacam-macam unsur kimia. Tanah mengandung bermacam-macam unsur kimia. Antara lain unsur hidrogen. Tuh. Kemudian ada unsur oksigennya, ada karbonnya, ada fosfornya, ada sulfurnya, ada kalsiumnya, ada potasiumnya, ada sodium, ada aluminium, ada zat besi, ada zinc, ada zat gula, ada garam, ada klorin, ada magnet, ada kuningan, dan masih banyak lagi unsur-unsur kimia yang dikandung oleh tanah. Percaya nggak bapak-bapak? Nah itu. Jadi tubuh manusia atau daging manusia itu banyak mengandung unsur kimia. Jadi gini, kemudian kalau kita bawa sepotong daging, tuh, kemudian kita bawa ke laboratorium, lalu kita uraikan secara kimia, maka tubuh manusia atau jasad manusia
pun mengandung unsur kimia sesuai atau seperti apa yang dikandung oleh tanah. Tuh. Makanya apa? Makanya awal penciptaan manusia adalah tanah. Wa bada'al khalqal insani mintin, kata Allah itu, dan Allah mengawali penciptaan manusia dari tanah. Jadi tubuh manusia itu mengandung banyak unsur-unsur kimia. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan unsur-unsur kimia. Oleh karena kita mengandung hidrogen, maka kita membutuhkan hidrogen. Oleh karena kita mengandung oksigen, maka kita perlu oksigen. Perlu itu. Tuh. Karena kalau nggak ada oksigen, kita nggak akan hidup juga. Karena mengandung karbon, maka kita pun perlu karbon, perlu fosfor, perlu sulfur, perlu kalsium, perlu potasium, perlu garam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, dan apapun yang tumbuh dari bumi. Jadi apa yang kita makan, tuh misalnya sayur-sayuran, itu ada yang mengandung kalsium, ada yang mengandung zat besi, ada yang mengandung garam, ada yang mengandung gula. Yang kita makan itu. Karena apa? Karena semuanya tumbuh dari bumi. Sementara bumi mengandung unsur kimia. Nah, unsur kimia dibutuhkan oleh kita. Hanya unsur kimia yang dikandung bumi itu unsur kimia yang alami, bukan unsur kimia-kimia yang dibuat oleh manusia. Nah, itu awal penciptaan manusia. Kemudian Allah menjadikan keturunan manusia yang pertama yaitu Adam yang diciptakan dari tanah. Allah menciptakan dengan air yang hina. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam itu dari air yang hina. Dari air yang mimma imahin, dari air yang hina. Dalam ayat yang lain, wa innahu khalaqu zaujaini dzakar wal unsa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan dua pasang laki-laki dan perempuan min nutfatin idza tumna, dari air mani, setetes air mani apabila air mani itu ditumpahkan. Jadi awal penciptaan dari tanah. Kemudian anak keturunannya diciptakan mimma imahin, dari air yang hina. Atau min nutfatin, atau dari setetes air mani. Nah, kemudian juga ada ayat lagi. Alam yakun nutfatam mimmani yumna. Bukankah kalian dulu merupakan mani yang ditumpahkan? Ditumpahkan kemana? Nah itu nanti ditumpahkan kemana gitu. Ada lagi. Inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin. Maka kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang dikumpulkan min nutfatin amsajin gitu. Jadi inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sehingga kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur atau nutfah yang dipertemukan. Dipertemukan dengan siapa? Nah gitu. Bagaimana Allah menciptakan anak turunan Adam dari air yang hina.
pertama tentu kita melamar dulu. Setelah melamar baru kita menikah. Setelah menikah baru kita hidup dalam rumah tangga yang sakinah. Tuh. Jadi untuk menciptakan keturunan yang berasal dari air yang hina atau dari mani, yang pertama kita harus melamar dulu. Yang kedua kita harus menikah. Yang ketiga kita berumah tangga dalam rumah tangga yang sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian, pasangan kalian dari jenis kalian. Allah menciptakan kalian, pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Maksudnya jenis manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian diam dengan tenang bersamanya. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa bertempat diam, bertempat tinggal dengan tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian suami istri cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu merupakan tanda tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi untuk pertemuan antara spermatozoa dan ovum itu harus menikah dulu. Nah, makanya apa? Makanya di dalam rumah tangga itulah kemudian terjadi proses min nutfatin amsajin. Nutfah yang bertemu atau bercampur dari setetes air mani yang bercampur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqna insana min nutfatin amsajin. Kemudian pertanyaannya, bercampur dengan siapa nutfah itu? Tentu saja bercampur dengan ovum dari pihak istri. Mohon maaf ini, apabila suami bersenggama dengan istri, maka bercampurlah spermatozoa dari pihak suami dengan ovum dari pihak istri. Jadi kalau suami istri bercampur, maka di situ akan bertemu spermatozoa dari pihak suami dengan ovum dari pihak istri. Nah, pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dari suami dan istri itu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bunyinya, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya dihimpun fi batni umihi, dalam perut ibunya, arba'ina, selama 40 yaman hari, nutfatan, berupa nutfah. Jadi, sesungguhnya seorang di antara kalian, penciptanya adalah dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian dari nutfah menjadi alaqah selama 40 hari. Dari alaqah menjadi mudghah selama 40 hari. Jadi selama 120 hari atau 40 hari itu sudah berbentuk janin. Sehingga pada waktu itu Allah menyuruh malaikat agar meniupkan ruh ke dalam janin, karena
penciptaannya itu sudah sempurna. Wa idza sawahu fihi, apabila telah menyempurnakan penciptanya, wa nafakhu fihi suri wa nafahum fihi min ruhi, lalu meniupkan roh ciptanya ke dalamnya. Jadi gitu, sesungguhnya penciptaan kalian itu kalian dikumpulkan di dalam perut ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah atau mani, biasa kita bilang mani. Kemudian dari mani berubah menjadi alaqah selama 40 hari. Alaqah berubah menjadi mudghah selama 40 hari juga. Jadi kemudian selama 120 hari. Nah, setelah bercampur tadi kita kembali itu, setelah bercampur itu antara ovum dan spermatozoa, kemudian dia berkembang. Hidup itu, jadi sperma dan ovum itu hidup. Hanya hidupnya hidup tanpa ruh, hidup organik gitu. Dan berkembang dengan cara membiak. Berkembang dengan cara membiak. Artinya apa? Artinya satu menjadi dua. Dua menjadi empat. Empat menjadi 8. 8 menjadi 16. 16 menjadi 32. 32 menjadi 64. Setelah 64 berhenti. Gitu. Nggak berkelanjutan. Tapi dalam perkembangannya itu ovum dan spermatozoa yang telah bercampur sambil berjalan menuju ke dinding rahim. Jadi berkembang dengan membiak sambil menuju ke dinding rahim. Gitu. Setelah di dinding rahim, spermatozoa dan ovum yang tadi sudah bercampur kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu artinya adalah darah yang menempel di dinding rahim. Setelah menempel, dia tidak akan pergi ke mana-mana. Jadi setelah nempel itu nggak akan pergi kemana-mana. Maka ketika orang yang ngandung berguguran itu harus dikeret tuh, ya agar yang menempel itu bisa kita lepaskan. Nah, ternyata hidup janin di dalam kandungan ibu tidak sendirian. Hidup janin di kandungan ibu ditemani dengan plasenta atau ari-ari. Plasenta atau ari-ari. Fungsinya apa ari-ari itu? Fungsi ari-ari adalah untuk memberi makan janin. Karena mulutnya belum berfungsi, maka makannya melalui tali pusar. Tuh. Makanya melalui tali pusar. Karena apa? Karena mulutnya saat itu belum berfungsi. Tapi ada lebih yang lebih hebat. Bahwa hidupnya janin dalam kandungan bersama plasenta itu hidup di dalam air. Tuh. Air apa namanya itu, Pak? Namanya air tuba. Dan air tuba itu manfaatnya yang pertama agar suhu badan bayi itu tetap normal. Fungsi air tuba itu agar hidup janin dalam kandungan ibu itu tetap normal. Gitu.
Yang pertama. Yang kedua, agar janin tidak lengket di rahim ibu. Tuh, janin nggak lengket itu. Yang ketiga, agar janin mudah berbalik. Tuh, mudah berbalik dari yang tadinya kepalanya di atas menjadi kepalanya di bawah menjelang kelahirannya. Karena janin ketika di dalam kandungan itu kepalanya lebih berat daripada badannya. Maka ketika di kandungan itu kepalanya di atas, tuh. Tapi menjelang kelahirannya kepalanya itu kemudian berbalik ke bawah, tuh, berbalik ke bawah. Kenapa? Karena ada air di situ. Kalau nggak ada air, janin lengket dan kepala nggak bisa berbalik dari atas ke bawah. Itu perlunya air. Jadi hebat betul itu, mengagumkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, fungsinya air tuba itu agar mudah ketika melahirkan. Karena ketika lahir, itu kepala dulu bersama dengan air tuba. Gitu. Jadi kalau kepala sudah keluar, itu badannya sepertinya gampang banget. Tuh. Jadi ketika ibu melahirkan, itu yang paling dirasakan sakitnya adalah ketika mengeluarkan kepala. Apalagi kalau kepalanya itu sudah rambutnya kelebat. Tuh. Maka ketika kepala sudah keluar, maka yang lain berikutnya itu gampang saja lahirnya. Tuh. Tuh. Kagum nggak kita dengan ciptaan Allah yang seperti itu? Kagum itu. Makanya ketika kita mempelajari tentang tubuh manusia, maka iman kita akan semakin kokoh. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, selama 9 bulan, 10 hari normal, kita tinggal di perut ibu dengan nyaman. Ada yang melihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mensuplai makanan, yaitu dari plasenta. Ada yang menyamankan hidupnya, yaitu air yang namanya air ketuban. Kata Allah, summa sabila yasaroh. Kemudian Allah memudahkan jalan untuk keluar. Tuh. Maka kita ya percaya bahwa meskipun seorang ibu ketika melahirkan itu merasakan sakit yang luar biasa, tapi banyak juga ibu yang punya anak banyak gitu. Punya anak banyak. Meskipun ketika melahirkan rasanya sakitnya bukan main. Tuh. Tuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna sya'an. Ketika kalian keluar dari perut ibu, kalian nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian agar kalian nanti menjadi orang yang ngerti, Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, dan akal. Pendengaran, penglihatan, dan akal. Di sini Allah menyebutkan pendengaran, bukan telinga. Kenapa? Karena banyak orang punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Allah menyebutkan penglihatan, bukan mata. Meskipun mata itu alat pendengaran, alat penglihatan, tapi banyak orang punya mata, tapi tidak bisa melihat. Maka di sini Allah sam'a wal absyar wal afidah, akal. Jadi kita bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi pendengaran yang bisa mendengar.
diberi penglihatan yang bisa melihat, diberi akal yang bisa menggunakan akalnya dengan baik. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah aku telah menciptakan kalian dari air yang hina? Air yang hina itu, maka sebenarnya kalau manusia itu memikirkan dirinya, itu nggak ada manusia sombong, nggak ada manusia arogan, nggak ada manusia yang sok gitu. Kalau manusia memikirkan dirinya, dari apa ya diciptakan? Dari air yang hina. Yang kalau air itu kita berikan kepada orang, tidak ada yang mau. Jadi makanya agar manusia itu tidak punya rasa sombong, punya takabur, cuma arogan, sok, pikirkanlah dirinya sendiri. Itu dari apa ya diciptakan? Mimma imahin, dari air yang hina. Maka bersyukur sekali kita sudah beragama Islam yang diajarkan agar kita punya sifat sabar. Wasbiru innallaha ma'asyabirin. Hendaklah kalian bersabar, sesungguhnya Allah selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Sungguh sangat mengagumkan. Dari air yang hina, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Fi ahsani taqwim. Sekarang kita rinci. Manusia itu terdiri dari kepala yang pertama. Kepala, di situ ada otak. Otak adalah organ tubuh yang sangat rumit, terdiri dari bermiliar-miliar sel saraf. Diperkirakan ada 100 miliar sel saraf yang aktif. 100 miliar sel saraf yang aktif. Dan 900 miliar sel saraf yang merapatkan, merekatkan, memelihara, dan menyelubungi sel saraf aktif. Jadi otak itu merupakan organ tubuh yang sangat rumit. Bentuknya seperti adonan terigu, tapi mengandung 100 miliar sel saraf aktif. Jadi seandainya benang itu, misalnya benangnya itu bersambung terus. Menurut para ahli, kalau benang itu diurekan, ditarik itu bisa mengelilingi dunia besar. Dan itu bersambung tuh, nggak ada yang putus. Soalnya kalau sel saraf itu putus, itu otak mengalami error. Jadi ciptaan Allah itu betul-betul maha mengagumkan. Nah, di dalam otak inilah yang ada akalnya. Dan akal inilah yang membedakan hidup manusia dengan hidup binatang atau hewan. Hewan atau binatang diberi indera penglihatan, diberi indera penciuman, diberi indera perasa, tapi enggak diberi akal. Karena itu manusia yang tidak dapat mempergunakan akalnya, kedudukannya tidak lebih dari hewan. Dan itu hewan diberi penglihatan, pendengaran, penciuman, tapi enggak diberi akal. Maka kalau manusia tidak mempergunakan akalnya, maka ia tidak lebih daripada hewan. Nah, itu ya, itu satu. Otak, di kepala itu ada otak. Di kepala juga ada telinga. Telinga terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan kendang telinga. Fungsinya untuk mendengarkan. Dengan telinga, kita bisa mendengar beribu-ribu suara. Suara burung gagak, suara harimau, suara musik, suara halilintar,
suara tembakan, pokoknya ribuan suara itu bisa kita dengar dengan pendengaran. Padahal pendengarannya hanya satu itu, bisa membedakan. Dan juga bisa membedakan suara. Oh, ini suaranya si A, ini suaranya si B, ini suaranya si D, dan selanjutnya. Itu pendengaran. Jadi hebat sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Itu telinga. Kemudian mata. Mata terdiri dari kelopak mata, selaput mata, bola mata, dan kornea mata. Fungsinya untuk melihat. Dan mata itu bisa membedakan semua yang dia lihat. Tuh. Manusia yang miliaran tuh bisa dibedakan, ini beda, ini beda, ini beda warnanya. Bisa membedakan ratusan macam warna. Ini kuning, putih, hijau, biru, ungu, dan sebagainya. Itu mata. Sekarang pertanyaannya, kenapa telinga bisa mendengar? Kenapa mata bisa melihat? Nah, itu barangkali bisa ditanyakan kepada dokter telinga atau dokter mata. Barangkali gitu. Jadi betul-betul ciptaan Allah itu mengagumkan. Kemudian di kepala juga masih ada hidung. Bentuknya kecil, tapi luar biasa hebatnya. Hidung itu bentuknya kecil, tapi hebatnya luar biasa. Bagaimana dia hebat? Dalam satu hari, hidung harus bekerja menyaring, membersihkan, menghangatkan, dan melembabkan 15.000 liter udara yang masuk ke paru-paru. Tuh, kecil ini, kecil. Tapi setiap hari hidung harus menyaring, harus membersihkan, harus melembabkan, menghangatkan 5 liter per hari yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi udara yang kita hirup disaring dulu gitu, saring itu. Kalau sudah layak masuk ke paru-paru, baru masuk paru-paru. Maka ketika ada benda-benda yang kiranya nggak layak masuk ke paru-paru, kemudian kita bersin. Alhamdulillah. Nah itu apa tadi? Hidung ya, hidung kecil tapi fungsinya sangat menentukan. Maka katanya corona kan apa itu menjalannya dengan hidung itu. Kemudian mulut merupakan organ yang ajib juga. Di dalamnya ada lidah yang berfungsi untuk merasa dan berbicara. Lidah itu dapat merasakan ratusan warna atau ratusan rasa. Misalnya ini asin, ini pahit, ini getir, ini manis, dan sebagainya. Padahal lidahnya hanya satu. Lidah. Kedua bibir untuk membantu agar bicaranya dapat lancar. Alam naj'alahu ainain, bukankah aku telah menjadikan manusia 2 mata, walisanan dan 1 lisan, wasyafatain dan 2 bibir. 2 mata, 2 pasang mata, kemudian 1 lisan dan juga 2 bibir. Qul aro'aitum, katakan Muhammad, bagaimana menurut pendapat kalian? In akhudallahu sam'akum, jika Allah melenyapkan pendengaran kalian, wabsyurakum, dan melenyapkan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah juga menutup hati kalian. Man ilahun huruliyatikum bih, siapakah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan semuanya itu untuk kamu? Ternyata nggak ada. Bagaimanapun pinternya seorang dokter,
seorang profesor, tidak ada seorang pun yang dapat membuat mata, tidak ada seorang pun yang dapat membuat telinga, tidak ada seorang pun yang dapat membuat lidah, dan lain sebagainya. Tuh. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Nah, di bawah kepala ini ada leher. Leher merupakan saluran pernafasan atau saluran makan dan minuman. Kemudian di rongga dada, kepala, leher, rongga dada. Rongga dada ada kedua tangan, ada paru-paru. Paru-paru. Bapak pasti tahu fungsi paru-paru itu apa. Paru-paru ada dua, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ada jantung. Jantung juga ada bilik kanan, bilik kiri. Ada hati, ada limpa, ada empedu. Sungguh mengagumkan ciptaan Allah. Yang tadinya dari mimma imahin, air yang hina, itu pun nggak banyak. Hanya setetes. Hanya setetes itu. Nggak sampai satu cangkir, nggak ada. Satu sendok juga nggak. Satu tetes. Tapi bisa diciptakan oleh Allah jadi kepala, ada leher, rongga dada, paru-paru, jantung, hati. Itu fungsinya beda-beda. Paru-paru berbeda fungsinya dengan jantung. Jantung fungsinya berbeda dengan hati. Hati fungsinya berbeda dengan limpa dan empedu. Jadi beda-beda. Tapi untuk menuju satu tujuan. Apa itu tujuan? Tujuannya untuk hidup. Jantung mempompa darah agar darahnya itu meliputi seluruhnya. Sehingga tidak ada organ-organ tubuh yang tidak dapat kiriman darah. Paru-paru juga begitu. Untuk bernafas. Hati untuk menyaring darah yang kotor sebelum disalurkan ke seluruh tubuh. Saring dulu gitu. Empedu dan lain sebagainya. Sedikit. Perut. Perut itu ada usus besar, usus 12 jari, ada lambung, dan alat pencernaan. Tadinya dari air yang hina. Bawah lagi ada sepasang ginjal. Ginjal juga merupakan organ yang sangat penting. Ke bawah lagi ada alat kelamin untuk reproduksi. Alat kelamin untuk reproduksi. Dan yang sangat mengagumkan lagi, mengherankan lagi, mohon maaf ini, kenapa alat kelamin bisa tegang? Itu kenapa itu? Itu kan mengagumkan itu. Ini maaf, ini bukan porono ini ya. Ini ilmiah gitu. Kenapa alat kelamin kok bisa tegang itu? Untuk apa itu? Mohon maaf itu. Kemudian kaki. Apa itu? Kaki. Jadi yang tadinya mimma imakin, air yang hina, diciptakan menjadi manusia fi ahsani taqwim, manusia yang paling bagus bentuknya. Tapi summa rodadnahu asfala safilin, kemudian manusia yang tadinya bagus, cakep, bentuknya baik, kami kembalikan ke tempat yang terbawah. Artinya enggak punya nilai. Enggak punya nilai. Meskipun tadinya bentuknya bagus, tapi summa rodadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, asfala safilin. Illal ladzina amanu.
kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu apa? Iman itu harus dipenuhi 3 unsur. Kalau nggak ada 3 unsur, maka imannya nggak sah. Yang pertama, unsur pertama, iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Artinya apa? Artinya lisannya mengikrarkan tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan malaikat misalnya, keberadaan Rasul, dan lain sebagainya. Jadi lisannya mengikrarkan. Yang kedua, tasdikun bil qalbi. Apa yang diikrarkan oleh lisan itu kemudian dibenarkan oleh hati. Sinkron, lisan dengan hati itu harus sama. Yang ketiga, wa amalun bil aqd. Jadi dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh iman. Wa amalun bil aqd. Jadi seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh iman untuk membuktikan keimanannya. Jadi yang pertama, iqrar bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa amalun bil arkan atau bil aqd. Nah, amal inilah yang berkaitan dengan amilus solihati. Makanya apa? Makanya iman dan amal soleh tidak pernah berpisah. Iman dan amal soleh tidak pernah berpisah. Dalam ayat surat Al-Baqarah, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggal mereka adalah surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwal. Dia kekal di dalam surga dan tidak mau pindah darinya. Amal soleh. Juga wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin, bahwa untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Pertanyaannya, sungai mengalir enggak? Sungai mengalir enggak? Sungai? Enggak. Yang mengalir itu airnya. Sungai hanya tempat untuk mengalir. Tapi biasanya dikatakan sungainya mengalir. Atau sungainya, apa itu? Sungainya meluap, gitu misalnya gitu. Padahal yang meluap itu airnya, yang mengalir airnya. Jadi iman, amal soleh itu nggak akan berpisah. Jika siapapun yang menginginkan surga. Itu janji Allah itu, Pak. Sekali lagi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan juga beramal soleh. Kanat lahum, adalah untuk mereka jannatul firdausi nuzula, tempat tinggalnya di surga Firdaus. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha khiwala, dan mereka tidak mau pindah, tidak mau bergeser dari surga Firdaus itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang selalu alladzina amanu wa amilus solihah, alladzina amanu wa amilus solihah, banyak banget. Nah, itulah penciptaan manusia yang pertama diawali dengan tanah,
atau turun. Yang kedua, selanjutnya keturunannya diceritakan oleh Allah dari mimma imahin, air yang hina, atau min nutfatin, atau dari mani. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang penutup. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian mengingkari Allah? Wa kuntum amwatan. Sedangkan kalian dulunya mati. Dulu kita nggak ada dulunya. Nggak ada. Wahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Lalu hanya kepadanya, kepada Allah, kalian akan dikembalikan. Minha khalaqnakum. Dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan ke dalam tanah kami akan mengembalikan kalian ke kuburan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah juga kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang sudah ditentukan atau pada saat yang lain. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Tuh. Jadi pertama mati, amwatan, lalu ahya, hidup, lalu yumit, mati, lalu hidup. Jadi manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Dan hidup yang terakhir inilah hidup yang kekal abadi. Hidup yang terakhir. Jadi bagaimana kalian mengingkari Tuhan pencipta, mengingkari Allah? Kalian dulu mati, kemudian dihidupkan. Kemudian kalian mati, lalu dihidupkan lagi. Nah, hidup yang terakhir inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sekarang ini belum hidup yang sesungguhnya. Jadi hidup yang terakhir itu merupakan hidup yang sesungguhnya. Nah, itu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, tapi jangan susah-susah tanyanya gitu. Tanyanya yang gampang gitu loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Muzamil Al-Fatih. Semoga apa yang telah didapatkan menjadi pelajaran hidup untuk kita, menjadi memperkuat akidah kita dan memperkuat keyakinan kita atas Islam. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan bisa via chat atau secara langsung. Untuk pertama, yang ingin bertanya adalah Mas Akbar. Untuk Mas Akbar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Mas Rahmat. Masya Allah, alhamdulillah, ini kita semuanya hari ini dapat pencerahan ya terkait awal penciptaan. Ini Masya Allah menarik banget sebenarnya. Kajian ini atau ilmu seperti ini kita dapatkan sebagai syarat untuk menikah sebelum ijab kabul. Ini sangat penting sekali gitu kan sebenarnya. Di kawah itu harusnya kita mendapatkan siraman rohani seperti ini gitu kan. Jadi kita menikah untuk apa, berumah tangga untuk apa, mempunyai anak bagaimana. Nah ini saya pribadi sih pada saat itu nggak dapat dari KUA nih, jangan seperti ini gitu ya. Nah alhamdulillah saat ini walaupun anak saya sudah kelas. Berarti bisa yang kedua nanti, insya Allah. Bisa diulang. Yang kedua Kang Akbar. Amin. Jadi gitu, lanjut. Jadi intinya walaupun anak saya sekarang udah SMA kelas 2, tapi alhamdulillah lah tidak ada kata terlambat untuk mendapatkan ilmu. Jadi begini Ustaz, dapatkan yang kedua. Amin.
Kekeh. Jadi gini Ustadz, pertanyaannya, manusia adalah ciptaan Allah yang maha sempurna ya. Setelah beberapa kali disampaikan tadi, memang Allah menciptakan manusia itu secara sempurna. Walaupun beberapa kali disampaikan kita diciptakan dari air yang sangat hina. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Allah menciptakan manusia dari air yang sangat hina pun hasilnya sempurna gitu. Tapi kenapa manusia itu diciptakan dari air, dikatakan dalam Al-Quran dari air yang sangat hina gitu. Itu yang saya masih bingung ya. Oh, kita diciptakan dari air yang sangat hina, tapi hasilnya sempurna gitu. Kenapa bukan kenapa maksudnya, apa sebenarnya kenapa dengan air yang sangat mulia gitu? Karena menciptakan manusia dengan sempurna itu. Kenapa dari air yang sangat hina? Mungkin ada penjelasan dari Ustadz ya. Mungkin kenapa kita diciptakan dari air yang hina, dikatakan dalam Al-Quran tersebut gitu. Tidak dikatakan manusia itu sempurna karena diciptakan dari air yang mulia, misalkan seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Gitu. Dalam surat As-Sajdah yang penggalan yang ayat 8 itu Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin." Kemudian Allah menciptakan keturunannya Adam dari air yang hina. Mahin itu air yang hina. Tapi ada juga yang menerjemahkan mahin itu rendah. Dan setiap terjemahan itu mahin diterjemahkan hina. Hina bukan berarti nggak berarti ya. Karena yang hina belum tentu tidak ada manfaatnya. Tapi dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, min nutfatin idza tumna. Dari nutfah apabila nutfah itu ditumpahkan. Kiri ya. Tadi lu BP belum suruh. Dengar ya? Dengar Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, gitu. Jadi di ayat yang pertama mimma imahin gitu. Kemudian di ayat yang kedua yang saya bacakan min nutfatin idza tumna. Dari nutfah. Jadi yang dimaksud dengan air yang hina itu adalah nutfah. Mengapa dinamakan hina yang pertama? Karena barangkali kalau air itu kita taruh di cangkir misalnya, kita berikan kepada orang, ada yang mau nggak? Kira-kira ada yang mau nggak? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Nggak ada kan? Nggak mau Ustaz. Nah, nggak ada yang mau itu. Maka di situ diistilahkan, di situ diistilahkan hina. Hina bukan berarti nggak bermanfaat itu. Karena di ayat yang lain, min nutfatin idza tumna. Sementara air yang hina tadi itu kan nggak najis, nggak, karena itu berupa kalau istilah kedokteran itu sperma, mani, nutfah gitu. Jadi ketika kita menerjemahkan hina itu kita mengambil dari beberapa penerjemahan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yang dimaksud main di situ adalah nutfah. Itu. Min nutfatin. Dari nutfah atau mani. Itu ayat yang itu juga. Kemudian juga di ayat yang lain. Alam nakhlukum mimma imahin. Apakah aku tidak menciptakan kalian dari air yang hina gitu, itu hina juga artinya gitu. Tapi jangan kemudian hanya ayat itu saja, karena banyak sekali ayat-ayat
yang mengatakan min nutfatin, dari nutfah, mimani yumna, dari mani yang ditumpahkan gitu. Dari mani yang akhirnya apa? Yang dimaksud dengan air yang hina itu adalah nutfah atau mani yang itu juga berasal dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Kita makan dan sebagainya. Ada sayuran, ada apa lagi itu, buah-buahan dan sebagainya. Pokoknya apa yang kita makan, kemudian kita olah. Diolah itu. Nah, kemudian dari pengolahan itu ya ada yang jadi darah, ada yang jadi tulang, ada yang jadi daging dan sebagainya. Di antaranya yang kita makan itu ada benih-benih yang untuk melanjutkan keturunan kita, yaitu mani atau nutfah gitu. Jadi misalnya kita bilang hina, jangan dipersoalkan itu, karena itu hanya satu ayat atau dua ayat. Sementara yang mengenai nutfah itu banyak sekali. Gimana Pak kira-kira? Jelas Ustaz, jazakallahu khairan katsiran penjelasannya. Ya intinya memang dikatakan air yang hina, tapi sebenarnya tidak hina gitu kan, karena memunculkan atau melahirkan orang-orang yang sangat mulia gitu, yang maha sempurna, yang sempurna. Gitu. Baik Ustaz. Hanya istilahnya itu hina. Barangkali kalau air itu kita taruh di cangkir, nggak ada orang yang mau menerimanya. Barangkali itu seperti itu. Baik Ustaz. Syukron atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya, bisa dilambaikan tangannya. Ayo Mas Diki, mangga. Mas Diki dulu Pak Budi ya. Kalau pos 2 pertanyaannya terakhir aja Pak, itu pamungkas itu biasanya. Sama Mas Jawa itu di chat juga ada yang mau bertanya juga tuh, nanti tinggal dibacain saja Mas. Nanti setelah yang langsung baru kita tanyaan yang via chat. Alhamdulillah kajian ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Jadi tadi saya tertarik sama nasihat Ustadz tentang hikmah, tentang air yang hina dan akhirnya dibentuk menjadi makhluk yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi apalagi Ustadz bilang bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong berarti Ustadz. Itu aduh Masya Allah, itu kena banget di saya. Jadi bahwa kita ini sehebat-hebatnya kita, seganteng-gantengnya saya ya, itu nggak seganteng-gantengnya saya nggak boleh sombong Tat, karena saya diciptakan dari air yang hina kata Ustadz tadi. Itu kan menurut saya itu suatu nasihat yang majub buat saya. Tapi yang mau saya tanyakan mungkin terkait sebenarnya hikmah apa Tat kalau ada orang yang tumbuh dengan ketidaksempurnaan secara fisik. Jadi ada hikmah apa sih yang Allah berikan kepada orang-orang atau makhluk yang tumbuhnya tidak, misalnya cacat lah boleh dibilang gitu, misalnya cacat, tidak apa namanya, kalau secara penglihatan kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Sebenarnya ada hikmah apa saat dibalik itu? Itu aja sih Tat yang mau saya tanyakan. Saya sangat beruntung ikut kajian pagi ini karena hikmah yang terbesar, garis apa namanya catatan terbesar dari kajian ini buat saya adalah bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, lalu Allah membentuk kita menjadi sesuatu yang sempurna, yang indah dan luar biasa, baik secara fungsi, secara sistem. Buat saya itu Masya Allah, itu luar biasa hebat lah gitu kan. Bahwa kita jadi manusia, bahwa saya ganteng nih, ya nggak boleh sombong gitu kan, karena saya diciptakan dari sesuatu. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, hikmah apa sih Tat? Jadi kan ada beberapa saudara kita yang secara fisik, mungkin secara penglihatan kita, mereka tumbuh tidak sempurna. Ada teman-teman yang istilahnya disabilitas, kalau bahasa manusianya. Itu hikmah apa yang bisa kita ambil saat terkait fenomena atau fakta tersebut, bahwa ada makhluk atau manusia
yang secara fisik tidak sempurna. Itu sih Tat yang mau saya tanyakan Tat. Di luar bahwa ketidaksempurnaan itu pasti ada hikmahnya. Itu Tat pertanyaan dari saya. Kesempurnaan manusia ya itu terletak di dalam hati yang bertakwa. Kan dalam ayat tadi ya, ayat An-Nahl, qul akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'al absar wal afida la'alakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian nggak ngerti apa-apa waktu itu. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan juga akal. Agar kalian semua bersyukur. Jadi kesempurnaan manusia apabila manusia itu bisa menempatkan fungsinya sesuai dengan sesuai dengan ciptaannya. Fungsi manusia diciptakan itu adalah untuk apa, Pak, Mas? Untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Beribadah kepada Allah, Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Ada orang-orang yang fisiknya nampak kuat, gitu. Kuat gitu. Misalnya seperti Superman, misalnya gitu loh. Atau seperti petinju kuat. Iron Man yang lagi tren saat sekarang. Ya. Seperti Iron Man. Oh iya. Kuat lah gitu. Tapi jika dia tidak menggunakan fitrahnya untuk beriman, maka manusia yang kuat itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika misalnya manusia itu diciptakan tidak punya kekuatan, misalnya gitu loh, lemah fisiknya, kemudian juga kurang apanya, gitu. Tapi kalau dia yang beriman, itu orang yang beriman, itu nilainya lebih tinggi menurut pandangan Allah daripada orang yang fisiknya kuat tapi enggak beriman. Jadi kemuliaan di sini ini adalah tergantung bagaimana dia beriman atau tidak. Makanya dalam surat Atin kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Summa radadna lalu kami kembalikan manusia itu ke tempat yang lebih rendah. Artinya nggak punya nilai. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kemuliaan manusia itu tidak tergantung dengan fisiknya, tidak tergantung dengan hartanya yang banyak, tidak tergantung dengan jabatannya, tapi tergantung bagaimana dia beriman dan beramal soleh apa tidak. Tuh. Jadi kemuliaan manusia itu Allah tidak memandang fisik, tidak memandang bentuk tubuh, tuh. Tapi memandang bagaimana dia beriman atau tidak. Jadi bagaimana dia beriman atau tidak.
Jadi tidak memandang tubuh fisik yang kuat dan gagah, tapi memandang bagaimana dia beriman atau tidak. Dengar itu, Mas? Masya Allah, mantap Ustaz. Makasih Ustaz. Ada masih kurang Mas Diki? Udah. Nah, lengkap udah. Majlep lagi udah. Jadi Udah, percuma tadi saya ganteng mau juga bilang Mas saya Diki. Ganteng, ternyata nggak ada gunanya ganteng ya Tat ya. Iya, makanya nggak ada gunanya ganteng. Apalagi setengah ganteng. Tapi Mas Diki benar nggak? Benar. Nabi bersabda gini, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk kalian dan juga tidak memandang harta kalian. Tapi yang dipandang oleh Allah hatinya. Hatinya beriman enggak? Nah gitu. Makanya Ya udah. kalau orang yang beriman itu pasti punya rasa takwa. Pasti dong. Orang yang beriman pasti punya rasa takwa. Sedangkan menurut Allah, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan manusia itu berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Tapi termasuknya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi bukan hartanya banyak atau gantung atau tubuhnya kekar, enggak, bertakwa. Nah, takwa itu kaitannya erat sekali dengan iman. Karena ketakwa merupakan buah daripada iman. Dua kali. Baik Tat, makasih Tat. Jawabnya Tat. Silakan dilanjut. Apa lagi mungkin yang ingin bertanya? Pak Budi. Nah, Ustadz Budi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Ustadz Muzamil Al-Fatih. Iya. Perkenalkan saya Pak Budi, ingin bertanya. Ustadz ini Pak. Iya. Ustadz tadi di awal enggak Ustadz. Di awal Ustadz mengatakan bahwa salah satu fungsi air ketuban itu untuk memutar kepala bayi yang akan keluar, ya, memudahkan proses persalinan. Nah, pertanyaan yang pertama, Lahiran. kenapa masih ada proses persalinan melalui sesar, Ustadz? Karena pada proses persalinannya itu kepalanya tidak ada di bawah gitu. Ya mungkin maaf nih lebih medis. Tapi apakah itu tadi Ustadz jelaskan fitrahnya sebenarnya semuanya normal gitu, harusnya mungkin gitu ya. Gitu. Nanti mungkin ada satu penjelasan sedikit. Yang kedua, Mas Budi, maaf. kita sama-sama tahu di Inggris itu. Mas Ustadz Budi, ini suaranya hilang lagi nih kalau saya jawab. Gimana Mas Jabe? Ngeheng. Ya, kenapa? Ngeheng, tahan dulu. Ngeheng dulu nih. Ya. Nah, yang kedua ini di Inggris itu ada museum lilin ya, museum Madame Tussauds kalau nggak salah. Itu Di mana itu? di Inggris, di Inggris. Oh, di Inggris. Iya, di situ museum itu ada lilin-lilin yang dibentuk seperti tokoh-tokoh dunia, seperti Hitler, ya, kemudian Jackson dan sebagainya gitu. Ada Bruce Lee, lilin-lilin sangat mirip manusia aslinya, ukuran badan, tinggi badan dan sebagainya gitu. Nah, orang-orang yang atau kita juga kalau melihat di sana itu terkagum-kagum gitu, luar biasa gitu orang bisa menciptakan lilin seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah
kok manusia nggak bisa terkagum-kagum dengan seekor kucing misalkan, atau seorang bayi yang tadi Ustaz di awal babar utarakan tadi penjelasannya panjang lebar proses penciptaan manusia. Kenapa kok banyak manusia nggak bisa terkagum-kagum dengan proses penciptaan manusia, tapi bisa terkagum-kagum dengan proses penciptaan lilin yang mirip dengan manusia, atau lukisan yang cukup indah gitu kan, pemandangan dan sebagainya, dan kita mengagumi lukisan itu dan memuji pelukisnya. Tapi kita nggak bisa memuji pencipta manusia, karena tadi Ustaz bilang bahwa kita diberikan akal tidak digunakan untuk berpikir. Nah, kajian ini kembali mengingatkan kita untuk berpikir bahwa, maaf tadi Ustaz katakan untuk membuat mata saja manusia belum bisa gitu kan. Membuat telinga pun belum bisa. Nah, ini sebenarnya kenapa gitu? Manusia sulit mengagumi Allah, sulit memuji Allah, sulit terkesima dengan proses penciptaan manusia gitu. Kalau nggak diingatkan tadi Ustadz melalui kajian ini juga, kita akan lupa gitu kan terhadap kebesaran Allah gitu. Maka sekali lagi mungkin juga tadi sudah teman-teman utara udah telah mengingatkan kami kembali akan proses penciptaan manusia. Ya udah Ustaz, kasih. Afwan Ustadz Budi, yang pertama mungkin agak terpending tadi pertanyaan yang pertama yang masalah air ketuban. Oh, yang pertama itu tadi Ustadz katakan air ketuban itu kan memudahkan proses persalinan ya, kepala keluar lebih dahulu karena beratnya lebih berat daripada badan. Kemudian kenapa masih ada proses itu, Mas Jawe, persalinan secara sesar? Harusnya kan mungkin fitrahnya semuanya itu lahirnya normal kan, gitu. Artinya masih ada yang kepalanya di samping atau sehingga harus dilakukan operasi. Sebenarnya fitrahnya itu apa memang seharusnya itu normal semua gitu, harusnya gitu. Itu aja sih Mas Jawe. Kasih. Bisa nangkap Mas Jawe? Yang pertama, air ketuban itu fungsinya yang pertama, antara lain itu untuk memudahkan agar kepala yang tadinya di atas berbalik ke bawah menjelang kelahirannya. Iya, betul. Kenapa ada proses sesar? Kalau kita melihat pengalaman ibu-ibu yang melahirkan, itu ada ibu-ibu yang melahirkan gitu, itu air ketubannya duluan keluar, sehingga janin susah untuk keluar. Karena yang normal itu kelahiran kepala bersama-sama dengan air ketuban, itu yang normal. Jadi sesar itu juga macam-macam. Ada yang karena kelahirannya nggak normal, gitu. Ada yang karena misalnya tadi itu banyak 17 Agustus mulai lahir, lalu disesar agar lahirnya itu 17 Agustus gitu Pak ya. Jadi yang sesar biasanya normal, lalu sesar. Kalau normal, alhamdulillah. Kalau nggak normal itu sesar. Itu ya Pak ya? Iya Pak. Yang kedua, kenapa orang lebih mengagumi buatan manusia itu? Ciptaan manusia. Kalau manusia buatan Pak, bukan ciptaan. Oh iya, maaf, buatan. Jadi, kenapa manusia lebih mengagumi buatan manusia, tidak mengagumi manusia, kan gitu. Barangkali manusia yang mengagumi ciptaan atau buatan manusia itu belum ngerti Pak, belum ngerti bagaimana nutfah yang tadinya berupa air menjadi manusia yang sempurna. Ada matanya yang bisa melihat, ada hidung yang bisa mencium, ada otaknya. Otak yang katanya orang terdiri dari otak kanan dan otak kiri.
Yang pertama matematik, yang kedua sosial gitu. Jadi barangkali seperti itu Pak. Karena manusia Pak. itu, kecuali kalau diterangkan baru dikagum. Dan ternyata banyak manusia yang belum mengerti bagaimana penciptaan manusia itu, sehingga mereka lebih mengagumi buatan-buatan orang. Gitu barangkali Pak. Sun Pak, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Mangga dipersilakan, atau saya bacakan pertanyaan via chat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tema awal penciptaan yang tadi dijelaskan. Di tengah-tengah masyarakat berkembang hal yang bersifat klinik. Seperti adanya pantangan-pantangan tertentu bagi seorang ibu yang sedang hamil. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait apa yang harus dilakukan ibu hamil agar dapat keturunan yang baik? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Pantangan-pantangan, misalnya kamu nggak boleh pergi hari Sabtu, karena hari Sabtu itu sial. Oh, misalnya ada gelas yang jatuh, wah ini ada kecelakaan gitu. Nah, itu termasuk kepercayaan orang-orang Hindu atau orang-orang primitif atau orang-orang yang belum mengenal peradaban. Nah, kepercayaan seperti itu tuh turun temurun sampai sekarang. Tuh. Sementara menurut Islam, misalnya itu hari semua baik, itu hari Sabtu. Dulu kan ada di kamu itu hari Sabtu nggak boleh bepergian karena hari Sabtu itu banyak kecelakaan. Nah, itu kepercayaan primitif yang seperti itu tuh. Nah, itu sampai sekarang masih banyak diikutin oleh orang-orang yang masih di desa-desa. Tapi lama-lama berkurang itu. Seperti itu gitu. Dengan bertambahnya ilmu yang didapatkan oleh mereka. Gitu. Jadi misalnya ada lagi Rebo Wekasan, katanya banyak bencana di situ, ada 360 bencana gitu. Nah itu kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang waktu itu agamanya belum full 100%. Gitu. Kalau dia belajar gitu, dalam Islam nggak ada seperti itu, nggak ada. Tuh. Karena apapun yang dikehendaki Allah itu akan terjadi. Tuh. Jadi sekali lagi kepercayaan klinik, tahayul dan sebagainya itu kepercayaan warisan dari nenek moyang kita yang barangkali nenek moyang kita waktu itu mengikuti tradisi-tradisi Hindu atau Buddha, gitu. Sementara dalam Islam nggak ada TBC. Tahayul, apalagi itu bidah dan klinik itu nggak ada. Nah, untuk menghilangkan itu harus ditanamkan akidah tauhid yang betul-betul ke dalam jiwa atau hati setiap orang. Nah, untuk menanamkan akidah ini, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Itu. Tapi meskipun begitu harus diusahakan, apalagi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ya seperti itu ya. Jadi klinik tahayul itu warisan dari nenek moyang kita yang waktu itu barangkali belum belajar tentang tauhid yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Makanya apa? Islam itu bebas dari tahayul, bebas dari klinik, bebas dari dukun-dukun gitu, bebas itu. Dukun dalam Islam nggak boleh, apalagi dukun yang meramal tentang masa depan. Nah itu nggak boleh itu. Nah itu barangkali. Pak Ustadz, ada selanjutnya, bagaimana agar kita mendapatkan keturunan yang baik? Oh gitu. Keturunan yang baik
itu diawali dengan menikah. Diawali dengan menikah. Nabi Muhammad bilang gini, tungkahul maratu yarba. Wanita itu dinikahi yang pertama karena cantiknya, yang kedua karena kekayaannya, maliha, yang ketiga karena nasabnya, keturunan keraton misalnya, yang keempat karena agama. Kata Nabi, siapa yang menikahi wanita karena agama, dia hidupnya berbahagia. Untuk mempunyai anak yang baik, soleh atau soleha, itu diawali dengan menikah dulu, nyari istri yang soleh, soleha, gitu. Nyari suami juga yang suami yang soleh, gitu. Karena suami yang soleh atau istri yang soleh itulah yang akan menentukan anaknya itu baik atau tidak. Namun demikian, terus terang saja, dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana anaknya Nabi Nuh, seorang nabi, tapi ternyata tidak mengikuti ajaran Nabi. Tuh. Tapi juga ada anaknya seorang kafir, tapi menjadi Muslim, seperti Ibrahim. Nah gitu. Jadi sekali lagi, kalau ingin punya anak yang baik, itu diawali dengan menikah. Menikahnya dengan istri yang solehah, gitu. Waman taro fi diniha taribajata. Barang siapa yang memilih istri karena agamanya solehah, nah, dia hidupnya akan berbahagia. Ya. Dan istri yang soleh tentu akan mendidik anaknya menjadi istri yang solehah, akan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Gitu. Gimana? Kalau untuk misalnya dalam keadaan ibu hamil, agar anaknya yang dilahirkan itu menjadi anak yang soleh, bagaimana Pak? Ada nggak doa-doa atau kiat-kiat ibu hamil agar menjadi setelah melahirkan menjadi anak yang soleh atau soleha? Kalau misalnya di Al-Quran nggak ada supaya punya anak soleh, nggak ada. Tapi Rabbana hablana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Itu doa. Rabbi jalni muqim sholati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang selalu sholat dan juga anak cucuku. Jadi anak soleh yang sholat. Jadi doanya seperti itu. Muslimat larak, orang yang selalu berislam kepadamu. Maka doa dalam Al-Quran banyaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kan begitu doanya. Hafal nggak itu doanya? Enggak. Ustaz, nggak hafal. Nanti kalau mau cari pas 2 mungkin insya Allah saya hafalin dulu, Tat. Ya. Barangkali ada lagi mau bertanya. Ya. Sudah cukup? Nggak ada lagi? Bagaimana Mas Diki? Sudah, boleh di Clear. clear. Oke. Bagus. Saya mau tanya, masih ada pertanyaan nggak? Oh ada nih Mas Hendri. Ya, sambil buat penutupan ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam. Aduh, suaranya hilang. Kedengeran lanjut Mas Hendri. Ya. Jelas suaranya, Bang. Jelas Mas. Jelas. Lanjut, Mas. Ini kan saya ada mau mempertanyakan tuh masalah ini kan tema mengenai masalah air mani ya. Di zaman sekarang ini kan ada satu Error dulu, ya. sebentar. Error dulu sebentar.
Ya, ya. Bentar. Ini bahasa ciptaan, Mas, bukan masalah air mani. Masuk, nggak apa-apa masuk. Ini saya ada mau bertanyakan mengenai masalah ini kan di zaman sekarang ini kan lagi ada penelitian ya mengenai setetes air mani. Apa? Air mani. Air mani. Teh mani. Mengenai air mani ya? Ya. Ya. Ya, ya, Mas Hendri, mangga. Ya. Ini kan mengenai penelitian air mani ya di zaman sekarang ini kan lagi ada pengetesan. Nah, ini masalahnya yang saya mau tanyakan, air mani itu sudah berumur kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Nah, ternyata sekarang ini disuntikan mau diproduksi ke perempuan, ke wanita ya. Nah, setelah itu jadi selama proses 9 bulan dia melahirkan. Nah, yang saya tanyakan itu hukumnya gimana tuh tes selama dia melahirkan itu kan otomatis kan bayi yang dia lahirkan sama ibunya itu kan umurnya sebenarnya tuaan dari si air mani itu. Nah, itu penjelasan hukumnya gimana tadi ya? Ngerti nggak? Air mani yang disuntikkan ke ibu gitu. Ya, itu kan sebelumnya kan si air mani itu sudah dibekukan itu selama 40 tahun ya. Selama 40 tahun. Nah, terus disuntikan atau dikembangkan ke ibu-ibu ya. Nah, itu pas begitu dia melahirkan, otomatis kan bayinya sama ibu itu kan lebih umur tuanya lebih si yang dilahirkan bayinya. Nah, itu gimana tuh kalau hukumnya Pak ya? Jika air mani yang sudah disimpan selama berapa? 40 tahun, itu misalnya air mani yang disimpan selama 40 tahun. Itu air maninya suami, misalnya gitu loh ya. Nah, kemudian disuntikkan ke istri. Itu nggak apa-apa. Karena itu air maninya suami. Itu. Ya, air mani suami. Tapi kalau air maninya itu bukan air mani suami, itu jelas nggak boleh. Haram itu. Karena bukan punya milik suami. Itu haram itu. Tuh. Sekali lagi, kalau air maninya itu punya suami, nutfah, kemudian disuntikkan ke istri, nah itu boleh. Serah. Tapi kalau air maninya bukan air suami, air mani suami, itu nggak boleh itu. Meskipun sekarang terjadi seperti itu. Itu namanya penyimpangan prosedur. Gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Misalnya dia kan maninya umur 40 tahun. Nah, setelah melahirkan berarti kan anaknya itu umurnya lebih tua dari si ibu, itu bagaimana? Ya pokoknya nggak boleh ya. Gitu. Itu bukan anaknya jadinya. Bukan anaknya. Karena yang punya 40 tahun itu kan kita nggak tahu siapa ibunya. Gitu. Jadi itu nggak boleh, dalam Islam nggak boleh itu. Karena kita nggak tahu itu maninya siapa. Gitu. Gimana Mas Hendri? Nggak ada suaranya. Suaranya hidupin Mas Hendri. Mas Hendri audionya. Oke ya. Oke, maksud dan tujuannya saya mengerti. Cuman kan yang bikin berat ini kok si anak mani itu bisa ya disimpan sampai sekian puluhan tahun Tat ya? Nah, itu bisa bagaimana tuh? Gimana? Mani itu bisa disimpan sampai 40 tahun. Bagaimana Pak? Mani disimpan sampai 40 tahun gitu. Setelah disuntikan dia bisa melahirkan anak. Bagaimana Pak? Bagaimana sebabnya? Mani disimpan sampai 40 tahun. Ya, selama 40 tahun dibekukan. Nah. Ya.
mani itu sesungguhnya materi yang hidup. Ya. Hidup itu meskipun hidup organik. Jadi misalnya saya 40 tahun kok masih hidup gitu. Iya, betul. Jadi mani itu termasuk materi yang hidup gitu. Jadi nutfah itu hidup itu, ovum itu hidup gitu. Hanya hidupnya itu bukan hidup dengan roh, hidup organik itu. Ya. Nah, bisa dia bisa tetap melahirkan. Iya bisa karena hidup gitu. Kalau misalnya bertemu dengan ovum. Ya. Jadi kalau masih hidup bertemu dengan ovum bisa hidup juga itu. Jadi masalahnya itu mani siapa? Gitu. Kadang misalnya ini mani orang soleh, ini mani orang jahat, kan ada juga gitu. Ya. Tapi yang jelas kalau itu disuntikan ke bukan istrinya atau orang lain, itu nggak boleh. Ya. Oke, Ustaz, kita mengerti. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jam 11, Mas. Hah? Mas Akbar? Cukup, saya cukup. Udah jam 11 ya, sesi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan kajian dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mujamil dapat menjadikan memperkuat keimanan kita dan memperkuat rasa syukur kita atas penciptaan Allah terhadap kita yang sempurna. Amin. Untuk mengakhiri kajian ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mas Rahmat, Ustaz Jamil, terima kasih.